teman-teman, selamat datang di channel Ekspedisi Gaib. Kota Blitar, Jawa Timur tidak hanya dikenal luas sebagai kota kelahiran sang proklamator Bung Karno dan tempat peristirahatan terakhirnya di makam Bung Karno. Lebih dari itu, Blitar menyimpan berbagai destinasi wisata sejarah, religi dan mistis yang kental akan nuansa budaya Jawa pada masa lampau. Salah satu situs yang paling melegenda dan mengundang rasa penasaran wisatawan dari berbagai penjuru adalah Kompleks Makam Gantung Eyang Joyodikdo. Terletak di kawasan Kelurahan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, makam ini memancarkan aura magis yang terpadu erat dengan sejarah perjuangan masa kolonial. Nama makam gantung langsung menarik perhatian siapa saja yang mendengarnya karena menyimpulkan sebuah teka-teki fisik dan mitos supranatural yang telah turun-temurun diwariskan oleh masyarakat setempat. Sosok bersejarah Raden Mas Tumenggung Joyodikdo. Sebelum menelisik lebih jauh mengenai mitos yang melingkupinya, penting untuk memahami siapa sebenarnya sosok di balik nama besar Eyang Joyodikdo. Beliau memiliki nama lengkap Raden Mas Tumenggung Joyodikdo, seorang tokoh penting yang hidup pada abad ke-19. Eyang Joyodikdo pernah menjabat sebagai Pati atau Perdana Menteri di Kadipaten Blitar pada masa pemerintah kolonial Belanda di bawah kepemimpinan Bupati kala itu. Asal-usul makam gantung, daya tarik utama yang membuat kompleks makam ini begitu terkenal mengenai kematian dan struktur makamnya yang unik. Berdasarkan cerita lisan yang berkembang di masyarakat, bahwasanya Eyang ini diyakini masyarakat menguasai ilmu kesaktian yang begitu tinggi, yakni ajian Pancasona atau kerap disandingkan dengan rawa rontek. Ilmu ini konon membuat pemiliknya tidak bisa mati selama jasadnya masih menyentuh tanah. Setiap kali terluka atau tewas, tubuhnya akan kembali pulih seketika saat bersentuhan dengan bumi. Karena kesaktian tersebut, menjelang akhir hayatnya atau saat proses pemakamannya muncul kekhawatiran bahwa jasad Eyang akan sulit beristirahat dengan tenang atau dikhawatirkan bangkit kembali jika menyentuh tanah. Oleh karena itu, peti jenazahnya diletakkan dengan cara digantung di atas permukaan lantai atau tidak menyentuh tanah secara langsung di dalam bangunan khusus. Secara kasat mata, jika pengunjung mendatangi lokasi ini, pusara Eyang memang diletakkan di dalam struktur bangunan pungkuran yang ditinggikan dengan bagian bawah peti atau makam dibuat menggantung atau tidak bersentuhan langsung dengan tanah dasar bangunan. Lepas dari benar atau tidaknya interpretasi mistis tersebut, cerita ini memang kemudian menjadi bagian dari folklore Nusantara yang memperkaya khasanah cerita rakyat. Di dekat area pemakaman terdapat sebuah bangunan bersejarah yang dikenal sebagai Pesanggrahan Joyodignan. Pesanggrahan ini dulunya merupakan kediaman resmi tempat Eyang tinggal dan mengatur strategi pemerintahan serta kegiatan spiritualnya. Pemerintah setempat bersama para ahli waris terus menjaga dan merawat situs ini agar tetap lestari sebagai bagian dari cagar budaya. Melalui pelestarian ini, generasi muda Indonesia dapat terus mengenang jasa para tokoh lokal pendahulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.